Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ali Darmi AMD. Pendidikan terakhir Diploma 3 Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Syah Kuala. Masa kerja sebagai ASN lebih kurang 22 tahun. Menjabat sebagai Kepala Tenaga Administrasi sejak tahun 2017 sampai sekarang ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami sebagai Kepala Administrasi SMA Negeri 1 Pasir Raja bersama staf siap mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang pada saat ini sedang dilaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan praktek input data siswa dan pegawai melalui aplikasi yang akan kami pergunakan pada SMA Negeri 1 Pasir Raja. Yang pertama dalam prosesnya adalah membuka aplikasi tersebut. Setelah dibuka, tampilan di layar atau login buku induk siswa dan guru. Yang pertama kita mengisi username yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu mengisi, kemudian mengisi password daripada aplikasi tersebut, kemudian lakukan proses login. Kemudian proses login dari pelaksanaan daripada buku induk ini tidak dilakukan secara offline. Kemudian proses yang kedua itu input secara langsung di aplikasi tersebut, yaitu input data siswa. Kita klik di sini, nah, akan tampil proses input data siswa. Yang pertama ada data pengisian data siswa, orang tua, data wali, data pendidikan, data kesehatan, kemudian perkembangan, kemudian lanjutan daripada siswa tersebut setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut. Kemudian data nilai. Kemudian yang pertama kita klik data siswa. Kita isi nomor induk sekolah, kemudian nomor induk siswa, NISN-nya. Data terisi semua ke dalam file. Baru proses selanjutnya kita menyimpan data yang telah kita ketik. Proses simpan. Nah, kemudian selanjutnya. Oke. Nah, data selesai. Kita bisa melihat data yang telah kita lakukan tadi di data induk. Nah, ini tampilan daripada data yang sudah kita input tadi. Kemudian selanjutnya kita melakukan, di saat kita memerlukan untuk cetak data, kita bisa melihat klik di cetak data, maka tampilan data yang kita lakukan tadi nampak di. Kalau kita membutuhkan print, kita bisa lakukan print. Nah, kemudian selanjutnya pada proses ini sama seperti yang kita lakukan pada pengisian data siswa tadi. Setelah kita melakukan keseluruhan pengisian data dari guru tersebut, kita melakukan penyimpanan. Setelah pengisian data guru itu selesai, sama seperti yang kita lakukan pada pengisian data siswa tadi, kita bisa melihat data yang telah kita tulis tadi, kita ketik tadi, kita melalui data induk. Nah, akan tampil di layar data yang telah kita isi.
Selanjutnya, mari kita lihat pula bagaimana pengisian aplikasi sarana dan prasarana. Yaitu sama seperti yang pelaksanaan aplikasi data siswa dan pegawai tadi, kita melakukan login sistem. Yang pertama melakukan pengisian username dan password. Setelah pengisian username dan password, kita melakukan login. Di layar ada tampak nanti beberapa file. Yang pertama data file, data inventaris, kemudian proses, laporan, tol, kemudian admin dan pertolongan. Kemudian kita buka data inventaris. Nah, di sini ada pengadaan barang dan input tanah, input bangunan. Kita buka pengadaan barang. Nah, di sini tampil pengadaan barang yang kita lakukan. Setelah pengisian daripada pengadaan barang itu, kita lakukan lagi dengan input tanah. Kita tutup pengadaan barang, kita klik di pada input tanah, akan tampil di sini. Setelah pengisian semuanya akan tampil di sini layar. Bahwa kita lakukan selanjutnya, kita lakukan penyimpanan. Setelah tersimpan, di saat kita butuhkan, kita bisa membuka data untuk proses print. Kemudian selanjutnya kita isi bagaimana penginputan data bangunan sebagaimana yang tadi. Setelah kita mengisi semuanya, maka kita bisa melakukan simpan data. Setelah disimpan, kita bisa melakukan di saat dibutuhkan untuk melakukan print untuk data-data tersebut. Kemudian kita sudah data tersebut sudah tersimpan aman di dalam aplikasi tersebut. Kemudian tutup. Kemudian proses selanjutnya, kemudian dalam proses laporan, demikian yang sebenarnya tadi kita melakukan mutasi barang, kemudian proses omname barang yang non aktif kita isi di situ, kemudian barang keluar. Kemudian di saat ada yang perlu sekali ada barang-barang sekolah yang dipinjam, ini tampilan transaksi peminjaman. Setelah kita isi, kemudian kita simpan. Selanjutnya di saat barang pinjam itu dikembalikan, baru kita mengisi di data pengembalian. Data isi setelah kita isi sebagai pelaksanaan kegiatan proses input data aplikasi sarana selesai. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Kepala Tenaga Administrasi SMA Negeri 1 Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berkomitmen akan merubah pelaksanaan administrasi sekolah dari administrasi bermanual kepada penerapan administrasi berbasis aplikasi di SMA Negeri 1 Pasir Raja. Untuk mendukung penerapan administrasi sekolah yang lebih cepat, tanggap, dan tepat sasaran, Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak dengan hati untuk memberikan pendidikan di provinsi yang kita cintai ini. Tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.